Namaku Emma Clark, dan aku mahasiswa tahun ketiga. Semua orang iri sama aku punya pacar, yang sangat baik ke aku. Sekarang, dia kecelakaan mobil, dan butuh banyak biaya untuk operasi. Kakak perempuannya sampai repot-repot, minta sumbangan ke orang-orang. Kalau aku nggak ngapa-ngapain. Kita semua udah nyumbang, tapi Emma cuma duduk-duduk aja. Apa dia putus sama Chad? Mereka masih makan bareng sebelum kecelakaan. Ada apa sih? Mungkin mereka putus setelah kecelakaan, tapi bukannya itu terlalu? Emma, bisa nggak kamu kasih uangnya? Yang ditinggalin kakakku ke kamu buat nyelamatin dia? Chad lagi di rumah sakit, tapi Emma masih berani-beraninya nyimpen uangnya. Dasar jahat banget. Sekarang dia malah senyum-senyum. Kok ada orang yang tega banget sih? Emma, mamaku udah minjem semampunya, tapi masih kurang. Emma, aku tahu Chad nitipin uangnya ke kamu, dan kamu setuju buat enggak ganggu itu kecuali lagi darurat. Tapi nyawa Chad lagi di ujung tanduk sekarang. Iya, kalau emang masih ada uangnya, tapi uangnya udah habis semua, mau ambil apa lagi? Semuanya hilang. Memangnya ada apa yang bisa diambil? TAPI, kok bisa uang sebanyak itu hilang? Walaupun sudah hilang, kenapa kamu nggak mau urunan? Kamu juga sudah pakai uangnya. Kok kamu bisa bilang begitu? Iya, bener. Chad itu pacarmu. Dia selalu baik sama kamu. Jangan tega-teganya. Kita semua sudah urunan. Walaupun kalian putus, kamu tetap harus urunan. Apalagi, itu kan uang yang sudah kamu pakai. Harusnya kamu kembalikan. Chad sudah sama kamu sejak tahun pertama kuliah. Sudah 3 tahun. Dari uang saku bulanannya 22,5 juta rupiah, 18 juta rupiah dia kirim ke kamu. Cuma 4,5 juta rupiah yang dia simpan buat diri sendiri. Anakku sampai kerja paruh waktu. Semuanya masuk ke dompet kalian berdua. Jumlahnya sampai puluhan juta. Kok bisa semuanya hilang? Bu, kenapa ibu kesini? Kalau ibu nggak datang, ibu nggak akan tahu. Kamu menghambur-hamburkan uang hasil jeripayah anak ibu. Aku nggak menghambur-hamburkannya, uangnya hilang. Cuma itu, kalau mau tahu kemana perginya, tanya anak ibu. Ada saatnya Chad sampai nggak punya uang buat makan. Dia minjem uang ke aku. Dan bilang jangan kasih tahu orang tua kita. Katanya, begitu dia kasih uang ke kamu, itu jadi milikmu. Tapi sekarang kita sudah kepepet. Apa kamu mau biarin dia mati? Anak ibu sekarang dalam bahaya. Ibu nggak minta sedekah, ibu cuma mau kamu kembalikan setiap sen uangnya. Termasuk 750 juta rupiah yang dulu dia minta ke ibu. Termasuk 50 ribu dolar yang dia minta dariku sebelumnya. 50 ribu dolar. Bukannya itu totalnya lebih dari 100 ribu dolar? Aku selalu kira Chad itu mahasiswa miskin. Siapa bersangka dia kaya? Bukan kuma kamu. Aku juga tidak tahu. Dia selalu sangat hemat. Ini bukan soal Chad kaya atau tidak. Masalahnya, semua uangnya ada di Emma. Kupikir dia orang baik dan berasal dari keluarga kaya. Tak kusangka dia menghabiskan uang tabungan Chad hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Itu cuma cerita dari sisi mereka. Kamu tidak berhak menebak-nebak sembarangan. Ibunya dan saudara perempuannya sudah datang untuk menghadapimu. Kamu masih menyangkal? Kamu tidak akan lolos dari ini. Sudah kukatakan, aku tidak punya uang kakakmu, dan tidak 1 sen pun dari 50 ribu dolar kalian. Dibelanjakan untukku. Jika kalian terus mengganggu dan memfitnahku di sini, aku akan panggil polisi. Mengganggu dan memfitnah, ya? Hah? Orang lain mungkin tidak tahu, tapi aku tahu persis apa yang terjadi, karena aku sekamar dengan Chad. Aku melihatnya sendiri. Dia mengirimkan uang padamu setelah dapat uang saku, setiap bulan.
Masih ada keadilan di dunia ini. Emma, lihat bagaimana kamu bisa berkilah kali ini. Mengapa anakku yang malang sampai bersama wanita tak berperasaan sepertimu? Emma, lihat pakaian yang kamu kenakan. Semuanya merek desainer. Dan Chad, untuk menghemat, dia pakai baju murahan. Sepatu lamanya saja tidak mau dibuang. Sekarang dia dalam masalah dan butuh bantuanmu. Tiba-tiba kamu menjaga jarak. Kamu pikir kami semua bodoh? Kamu pikir kita semua bodoh? Yang memperlakukan kalian seperti bodoh adalah Chad, bukan aku. Mungkin orang lain akan memfitnahmu. Tapi Kate adalah ketua kelas kita. Dia selalu adil dan tidak pernah berbohong. Dia tidak pernah berdebat dengan siapapun. Sebaiknya kamu kembalikan uang Chad, atau kami tidak akan membiarkanmu pergi. Biasanya, kami akan membiarkan hal ini berlalu. Tapi Chad mengalami kecelakaan mobil. Dia butuh uang itu. Apa kamu bahkan tahu kenapa dia keluar hari itu? Dia bekerja sambilan untuk membelikanmu hadiah ulang tahun. Aku tidak pernah menyangka kamu orang seperti itu, Emma. Perbuatanmu akan berbalik padamu. Kamu tidak bisa sekejam dan serakah ini. Liadia. Ayo kita pukuli dia. Dan Lia, Apakadia Berani Bertindak, Simon Lagi. Puku Lydia. Berhenti. Mari kita semua tenang sebentar. Kita tidak bisa langsung menggunakan kekerasan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Lalu apa yang harus kulakukan untuk anakku yang malang ini? Ibu, jangan menekat nakuriku. Ibu. Emma, kakakku tidak pernah berbuat buruk padamu. Dia tidak pernah menyakitimu. Bagaimana kamu bisa sekejam ini? Ya, Chad mengirimiku banyak uang, dan dia peduli padaku. Tapi itu semua bohong. Riyad, teman sekamar Emma sedang siaran langsung. Udah mulai. Halo, semuanya. Kami adalah teman sekamar Emma. Orang yang bersangkutan meminta kami untuk membagikan kebenaran kepada kalian hari ini. Kami tidak mau percaya kalau teman sekamar sendiri bisa begitu egois, serakah, dan kejam. Tapi faktanya ada di sini. Lihat liontin di tanganku ini. Kami cek dan ternyata harganya lebih dari $1.000. Dia bahkan punya 5 buah. Lihat ini. Dari yang kami tahu, keluarganya tidak berkecukupan. Jadi dari mana dia dapat uang? Untuk barang mewah seperti ini, kita semua pasti tahu jawabannya. Kami baru tahu hari ini kalau Chad sangat mencintainya. Dia mau menabung untuk masa depan mereka. Tapi beginilah caranya dia memperlakukan tabungan bersama mereka. Sekarang, Chad sedang berjuang untuk hidupnya. Kami ungkap hal ini hari ini, karena kami sudah tidak tahan tinggal dengannya lagi. Kenapa kamu begitu egois? Benar juga. Pasangan seharusnya jangan pernah gabungin aset. Emma, kok bisa sih? Kakakku sekarang tinggal kulit sama tulang. Tapi kamu boros banget. Kamu cuma parasit. Kamu mengisap hidup kakakku. Kau menguras nyawa saudaraku. Kalau uang anakku tidak dikembalikan hari ini, dan dia tidak bisa operasi, kalau dia mati karena itu, aku akan pastikan kau membayarnya. Kalau mau uang, tunjukkan buktinya. Emma, kok bisa kamu bilang begitu? Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Sulit bagi mereka untuk melakukan itu. Chad memberimu uang itu awalnya, karena kamu pacarnya. Kamu habiskan ratusan untuk liontin, dan ribuan untuk tas tangan, tapi sekarang tidak punya uang untuk membantunya. Ya, kamu orang yang sangat sombong. Chad benar-benar sial ketemu orang sepertimu. Lagi pula, dia kecelakaan juga karena kamu. Kami benar-benar sudah tidak punya uang lagi. Emma, aku mohon. Tolong kembalikan uangnya pada kami. Aku mohon, tolong Emma. Kembalikan uangnya. Kembalikan sekarang. Cewek cari uang gampang banget. Kalau aku jadi cewek, aku akan pacaran sama 10 cowok. Aku pasti kaya raya. Ini serem banget. Aku jadi takut pacaran sekarang. Cinta sejati itu nggak ada. Setelah semua ini, kamu masih nggak mau kembalikan uangnya? Ayah, Bayar. Emma, kembalikan uangnya. Emma, kalau uangnya tidak dikembalikan hari ini, kami pasti nggak akan membiarkanmu pergi. Jangan berani-berani merasa kamu kebal. Kalau Chad mati, dia akan menghantui kamu selamanya. Apakah aku bisa bertahan di sini atau tidak? Bukan urusanmu. Sedangkan kalian, yang kalian lakukan cuma menghakimi. Tanpa mempertimbangkan kebenaran.
Kebenarannya adalah, kamu habiskan CDApp, Sun Hazel, Jerry Pyatt chat. Tapi kamu tetap berhati dingin, tidak mau mengembalikan sepeser pun. Kamu yang habiskan uangnya dulu. Sekarang dia butuh untuk operasi. Wajar saja kalau kamu harus mengembalikannya. Kalau tidak, Kami akan geledah kamu. Aku tidak punya sepeser pun di tubuhku, dan aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu dengan omong kosong ini. Kamu tidak boleh pergi, ini belum selesai. Hei, kamu tidak boleh pergi, ini belum selesai. Hentikan ini, atau aku telepon polisi. Emma, kami hanya memintamu mengembalikan uang cat. Masa kami malah kamu ancam? Masa orang sepertimu bisa ada? Sungguh orang yang gila. Kamu boleh pergi, tapi serahkan uangnya dulu. Langkahi dulu mayatku. Kamu benar-benar tidak bisa dipercaya. Berdebat dengan orang gila percuma saja. Ayo kita telepon polisi. Ayo, lakukan. Silakan saja. Keith sudah bilang Chad memberinya banyak uang. Teman sekamarnya bahkan membongkar semua barang mewahnya. Sepertinya dia pakai uangnya untuk beli barang mewah. Sudah pasti si pencari harta itu masih pegang uangnya. Asramanya. Sekarang. Terima kasih sudah membantu. Terima kasih. Ayo pergi. Aigreku. Ayo kita pergi. Teman-teman sekelasnya membela Chad dengan sangat agresif, tanpa tahu kebenaran sepenuhnya. Karena dia dan keluarganya tidak tahu malu, aku tidak punya pilihan selain mengambil buktiku. Kamu sengaja merusak barang orang lain. Aku akan melaporkanmu. Silakan, telepon polisi. Mungkin mereka juga bisa periksa dari mana semua barang-barangmu berasal. Aku penasaran siapa yang akan dapat masalah nanti. Kamu atau kami? Aku selalu penasaran kenapa kamu selalu punya uang untuk pamer barang-barang ini. Ternyata, kamu pakai uang jerih payah orang lain. Nggak heran kamu nggak menghargai apapun. Kamu kenapa sih? Apa kamu mikir 2 kali waktu merusak barangku? Siapa yang kasih hak ke kamu buat Santa Branco? Aku beli ini pakai tabungan sebulan penuh. Ganti rugi. Sayangku, rusak. Emma, aku bunuh kau. Dasar jalang. Emma, tunggu saja. Aku sumpah akan bikin kamu bayar untuk ini, dan minta ampun padaku. Cinta memang tidak bisa diandalkan. Untungnya, aku sudah dapat jaminan masuk sekolah pasca sarjana. Yang paling penting sekarang adalah menyelesaikan studiku. Semoga mereka nggak terus-terusan cari gara-gara. Emma, kamu benar-benar tak tahu malu. Berani-beraninya kamu mengunci teman sekamarmu di asrama, datang ke kantorku sekarang. Bu Potter, minum air dulu. Emma, kamu keterlaluan. Kamu bahkan nggak menghormati Bu Potter. Sudah 2 jam sejak Bu Potter telepon kamu. Masa kamu bikin dia nunggu? Kalau mau sok jadi putri, di rumah aja. Kenapa di sini sok manja banget? Kamu pikir kamu siapa? Sudah selesai? Diam. Kamu Emma kan? Aku tahu kamu. Kamu kan yang paling suka berdandan di kelas. Sulit untuk tidak memperhatikanmu. Tapi kamu harus tahu kalau Niri datang ke sini untuk belajar, bukan untuk bursting atau pamer. Kamu merusak barang-barang teman sekamarmu. Mereka sudah mendokumentasikan kerugiannya. Barang-barangku yang mereka rusak jauh lebih mahal. Kenapa itu tidak kamu selidiki? Kamu berbohong hanya untuk menghindari tanggung jawab membayarnya. Aku akan memberi catatan pelanggaran besar di rekam jejakmu, dan jaminan tempatmu di sekolah pasca sarjana akan dicabut. Apa hakmu melakukan itu? Emma, itu lucu sekali. Kamu tidak hanya merusak barang-barang kami, tapi kamu juga menghabiskan uang Chad. Sekarang, kamu bahkan menolak mengembalikan uangnya. Orang dengan karakter sepertimu.
pantas mendapat teguran di seluruh kampus. Kamu baru saja kehilangan tempat pasca sarjanamu, tapi dikeluarkan hanya soal waktu. Seluruh kekacauan antara kamu dan Chad sudah membuat heboh. Aku juga sudah memahami situasinya. Dewan menggebangke untuk menenggani ini Fedra. Chad sedang tidak sadarkan diri sekarang, dan aku tidak bisa langsung mengambil kesimpulan, hanya berdasarkan kata-kata keluarganya. Tapi biar aku peringatkan kamu, kamu tidak bisa memanfaatkan seseorang hanya karena mereka menyukaimu. Begitu ini diselidiki tuntas, kamu hanya akan dikeluarkan. Sebaiknya kamu kembalikan uangnya secepat mungkin. Bu Potter, berbicara dengan orang seperti Emma, itu seperti berbicara dengan tembok. Ibu dan saudara perempuan Chad sudah datang ke kampus. Kami bahkan siaran langsung. Dan memperlihatkan semuanya kepada semua orang. Tapi dia masih bersikap keras kepala. Betul sekali, Bu Potter. Jangan buang waktu Anda untuknya. Batalkan tempat pasca sarjananya, dan hukum dia dengan tegas. Sudah berkali-kali aku bilang, aku tidak pernah menghabiskan uang Chad. Kamu masih keras kepala? Baiklah. Saya mencabut penempatanmu di sekolah pasca sarjana. Cantik saja tidak cukup. Gadis yang baik juga harus punya hati yang baik dan perhatian. Dia sudah memperlakukanmu dengan sangat baik, tapi kamu malah memperlakukannya seperti ini? Sungguh menyedihkan. Gak heran makin banyak orang yang mengkritik wanita zaman sekarang. Orang sepertimu pantas menerima ini. Kamu percaya semua yang mereka katakan? Apa kamu ini boneka yang tak punya otak? Cuma bisa diatur? Emma, kamu ini murid, berani sekali kamu membantah guru? Sepertinya, kamu sudah nggak mau lulus lagi, ya? Betul, Ibu Potter. Potong semua nilai akademiknya. Ibu Potter, keluarkan saja dia. Satu orang yang bermasalah bisa merusak semua orang. Saya mau tanya, aturan mana yang saya langgar? Kenapa harus mengeluarkan saya? Apa orang tuamu anggota Dewan Sekolah? Atau keluargamu merasa di atas hukum? Sebagai guru, kamu bahkan tidak mengerti keadilan. Kalau kamu percaya semua yang mereka katakan, langsung saja hukum saya. Ngapain juga memanggil saya ke sini? Emma, kamu pikir kamu hebat dan kaya, ya? Kalau begitu, saya kasih kamu tenggat waktu untuk mengganti kerugian dan mengembalikan semua uang Chad yang masih kamu pegang. Kalau tidak, saya akan telepon orang tuamu untuk menyelesaikan ini. Kami punya nomor telepon orang tuamu di data. Kalau kamu tidak bisa bersikap baik, biar mereka yang urus. Silakan saja. Ngapain kasih tahu saya? Apa kamu mau saya menghentikanmu? Emma, aku belum pernah lihat orang sejam kamu. Beraninya kamu memindahkan dana sekarang. Hey. Hey Tai. Jangan asal ngomong. Aku baru pindah dari asrama. Maksudmu aku yang memindahkan dananya? Jangan bohong. Aku sudah verifikasi semuanya. Emma di mana? Dia pindah. Kayaknya dia akhirnya takut. Kenapa lama sekali baru ke sini? Dia sudah pergi sekarang. Sebelum pergi, dia bahkan memukuli kami. Emma dasar bajingan. Kenapa baru sekarang pindah? Setelah semua itu, kamu masih tidak mau mengembalikan uangnya? Aku akan melawanmu sampai mati. Dia mau membunuhku. Sakit sekali. Lihat ini, dia hijam. Bu Potter. Apapun yang kamu lakukan adalah urusanmu. Aku tidak bisa menghentikanmu. Lihat sendiri. Bohong terus yang keluar dari mulutnya. Aku yakin ibu bisa membedakan yang benar dan salah. Sebagai seorang guru, tolong jangan libatkan aku lagi dalam semua ini. Aduh, sakit. Lihat ini, tanganku sakit sekali. Coba lihat saja. Emma, boleh aku duduk di sini? Colin itu senior aku waktu SMA.
Kita bahkan kuliah di universitas yang sama. Dia selalu melindungi aku. Duduk. Lama tidak berjumpa. Kamu lagi sibuk apa? Ini. Cuma sibuk sama urusanku sendiri. Kamu kelihatannya nggak baik-baik aja. Ada apa? Kamu bisa cerita ke aku. Aku bisa bantu. Nggak ada apa-apa. Aku bisa atasi sendiri. Makasih. Kamu nggak perlu sok kuat di depan aku. Winnie. Itu Emma? Dia nggak istimewa banget kok. Nggak cuma bisa pacaran sama Chad. Waktu baru datang ke sini. Sekarang dia malah makan bareng Colin. Itu karena dia jago manipulasi cowok. Dia buang cowok baik kayak Chad. Sekarang dia merayu Colin, cowok ganteng kampus. Masa sih? Kita nggak boleh biarin dia semaunya. Ayo. Oh, ini kan Emma si pencari mangsa? Bener juga. Kayaknya dia udah habisin Chad. Terus anggap dia udah nggak berguna. Sekarang dia lagi cari mangsa baru. Colin, mending kamu jaga dompet kamu. Emma itu kayak parasit mematikan. Dia bakal habisin duit kamu sampai habis. Apa ini? Kalian berdua parasit di otak aku ya? Bisa baca pikiran aku ya? Kamu itu parasitnya. Seluruh keluargamu juga. Kalau enggak, ngapain kalian menggonggong di sini? Beraninya kamu menghina aku? Kalian kan cewek-cewek, kok sikapnya bermusuhan banget? Dan dari yang aku tahu, dia nggak pernah ngelakuin hal-hal yang kalian tuduhin itu. Udah, berhenti nyebarin fitnah. Colin, kamu kan sibuk banget. Ngurusin OSIS dan persiapan buat S2. Kapan kamu punya waktu buat bener-bener kenal Emma? Dia itu serigala berbulu domba. Dia selalu menggoda cowok dan nipu uang mereka. Kenapa kamu bukan parasitku? Kamu kan udah kenal aku banget. Parasit. Emma, kamu tuh parasitnya. Kamu nyebelin banget. Sekarang buktinya udah jelas. Ngapain masih aja berdebat? Colin, jangan mau dibodohin sama dia. Dia jagonya acting dan bohong. Nah, bener tuh. Udah ketahuan, masih aja berani berdebat. Kalau aku jadi kamu, aku mending sembunyi di lubang. Kamu masih aja berani muncul di sini. Memang orang baik nggak bertahan lama. Tapi orang jahat malah sukses. Emma, orang kaya kamu, pantas aja ditabrak mobil atau tersedak air. Kalian kan cewek semua. Emma aja udah sopan. Kalian malah makin agresif. Siapa sih yang nggak tahu malu dan nggak sopan di sini? Aku peringatin kalian. Fitnah itu ada konsekuensi hukumnya. Kalau mau berakhir di penjara, aku bisa bantu urusin. Kamu mau ngapain soal ini? Aku nggak peduli omongan mereka. Biarin aja mereka ngomong. Aku lagi ngomongin. Kamu sama Chad. Semua orang curiga sama aku. Dan ngira aku nggak bermoral dan nggak punya hati. Apa kamu nggak? Aku tahu kamu orangnya kayak gimana. Kamu nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Aku akan selalu ada buat kamu. Aku percaya sama kamu. Mbak, Ada APA? Mbak. Pertanyaan Mbak agak aneh. Iya, benar. Kita cuma lihat Mbak sendirian. Jadi kita khawatir Mbak kenapa-napa. Jadi kita cuma mau anterin Mbak. Aku aja nggak kenal kalian. Aku nggak butuh bantuan. Lagi pula, aku cuma mahasiswa miskin. Minger. Udah aku bilang kita cuma mau anterin kamu. Ngapain ngomongin uang? Kita nggak bisa biarin kamu lepas. Kalian mau apa? Lagi pula, kamu cantik banget. Aku suka sama kamu. Gimana kalau kamu nemenin aku hari ini? Lepasin. Lepasin aku. Lepasin. Ikut aku. Tolong, selamatin aku.
Tolongin aku. Lepasin dia. Lepasin dia. Dari mana datangnya anak pang ini? Berani-beraninya ganggu urusanku? Dia carry Maddie. Ayo kita beri dia pelajaran. Biar lihat dia masih berani ikut campur lagi nggak. Pergi sana. Ayo pergi. Kita nggak bisa lawan dia. Lari. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nona, tinggal di mana? Aku antar kamu. Terima kasih. Boleh tahu namamu? Aku akan balas budi suatu hari nanti. Aku Cullen Ford. Aku kelas 12 di Sekolah Menengah Ketujuh. Kebetulan sekali. Aku juga sekolah di sana. Aku satu tingkat di bawahmu. Ayo pergi. TAPI. Saya nggak akan biarkan ini berlalu begitu saja. Aku cuma menunggu. Menunggu APA? Aku akan beri cat pukulan mematikan. Waktu semuanya meledak. Emma kenapa sih? Dia masih belum datang menjengukmu. Apa dia benar-benar nggak mau kasih uang sama kamu? Mungkin dia masih marah. Ya ampun, kalau dulu, dia pasti baik-baik saja kalau kamu rayu. Tapi kan kamu sekarang di rumah sakit. Jangan harap aku yang urus. Mama, mikirin apa sih? Emma sayang sama aku. Nggak mungkin dia tinggalin aku di rumah sakit gitu aja. Tapi akhir-akhir ini aku punya firasat buruk. Aku khawatir. Mama, jangan khawatir. Kita masih bisa beri tekanan moral ke dia. Coba pikir, dia belum lulus kuliah. Kalau dia mau lanjut belajar, harus selesaikan masalah ini dulu. Iya juga ya. Aduh, tapi aku masih khawatir. Gimana kalau kita buat rencana? Sini. Mama. Stella, kamu datang. Aku mau jenguk Cat. Lihat kamu sekarang kurus kering. Ini ayamnya aku tangkap sendiri. Lalu direbus selama 5 jam. Minum sekarang. Masakanmu emang yang terbaik. Aku belajar buat kamu. Sekarang kamu perlu menguatkan badan. Kamu mau makan apa, bilang aja. Aku yang buatin. Sekarang bukan waktunya mikirin makanan. Kita harus cari cara urus Emma. Kalau yang terburuk, kita seret dia ikut tenggelam. Gak boleh gitu. Kita gak perlu ikut campur. Gimana kalau gini? Sini. Oak, ayo kita ikut rencanamu. Ini kayaknya salah. Geser ke sini. Sini. Ke sini. Ada yang gabung. Semuanya. Mungkin aku butuh sedikit waktu kalian hari ini. Tolong tonton siaran langsungku. Chat lagi live. Betul. Awalnya, aku gak mau ngelakuin ini. Tapi akhir-akhir ini banyak yang nanya. Dan ini bikin banyak masalah. Kurasa aku harus meluruskan semuanya. Akhirnya, ada drama seru? Kasih tahu kita apa yang terjadi. Kita masih bingung banget. Kalau ada yang lihat siaran langsungku, tolong bantu sebarkan. Dan, suruh yang tahu soal ini ikut gabung. Aku akan jelasin semuanya. Semua berak t'as eu, quand?
Chat lagi live dalam keadaan menyedihkan. Tapi kamu malah kencan sama cowok lain di perpustakaan? Emma, keterlaluan banget sih kamu. Emma, kamu masih punya hati nurani gak sih? Orang tak tahu malu kayak dia. Cuma bakal cuekin omongan kita. Mending kita gebukin aja dia. Kalau enggak, dia gak bakal kapok. Emma, kita lihat aja kamu masih bisa sombong sekarang. Gebukin dia. Jangan berani-berani. Colin memang masih sama seperti biasanya. Setiap kali aku dalam kesulitan, dia yang pertama kali maju. Kamu bisa lindungi dia hari ini, tapi gimana dengan hari-hari lain? Sampai kapan kamu bisa bertahan? Kamu benar-benar nggak paham. Chat aja udah dalam kondisi parah kayak gitu. Kamu buta? Calo Camus t'a eu à Payangbec, Mingas c'est 40. Kalau enggak, aku gebuk kamu juga. Kalau dia cantik beneran, aku mungkin bisa paham kenapa tertipu. Tapi kenapa kamu jatuh cinta sama orang kayak dia? Coba lagi ngomong sampah. Mingat sekarang. Colin, jangan carry masalah. Gak apa-apa. Bahkan kalau sampai terjadi, mereka nggak bakal bisa sentuh aku. Masih belum pergi? Nunggu digebuk? Colin, kamu carry masalah. Emma, semua ini mulai karena kamu. Emma, di saat kayak gini, beraninya kamu, tanpa malu-malu narik Colin ke dalam sandiwara kasihanmu? Kalau kalian berdua gila, pergi periksa ke dokter. Berhenti ganggu aku kayak hama yang nyebelin di sini. Kamu pikir kami datang ke sini cuma buat menjelek-jelekkan kamu tanpa alasan? Kami datang buat kasih tahu kalau Chat lagi cari simpati lewat siaran langsung. Semua gara-gara kamu. Bukan urusan kamu buat kasih tahu aku. Dia lagi cari simpati atau enggak? Colin, kenapa kamu enggak mau dengerin kami? Suatu hari nanti, ular berbisa ini bakal ngerusak kamu. Emma, karma bakal balas kamu. Ular berbisa? Kamu kebanyakan nonton sinetron ya? Kamu. Siaran langsung Chat. Udah ditonton 100,000 kali. Emma, Izeng, bakal nyerang kamu habis-habisan. Jujur aja, aku cuma ada di masalah ini karena lagi sial aja. Aku nggak nyalahin siapa-siapa. Jean Gongon Guema. Aku dengan sukarela. Kasih dia uangnya. Ya ampun, kenapa anakku bisa sebodoh ini karena cinta? Kamu siaran langsung, Piut hentikan orang-orang nyampaikan Emma. Tapi dia gimana? Sejak kecelakaanmu, dia bahkan enggak pernah datang jenguk atau bawa apa-apa buat kamu. Oh Chad. Kadang, cinta yang kamu kasih enggak dibalas. Anggap aja. Membayar untuk pelajaran. Tapi kamu udah keluar banyak uang buat dia. Dan sekarang kamu butuh uang buat operasi juga. Ayo, Sullivan, kalau itu bukan uang kita juga nggak bakal mau. Tapi karena itu uang kita nggak bakal kasih 1 sen pun. Teman-teman, dengerin kami dulu, kami nggak bisa dapetin uangnya kembali. Bisa bantu kami cari jalan keluar? Bu, bisa berhenti nggak sih? Oh Chad. Chad, ibu ada di pihakmu. Kenapa kamu masih belain Emma? Tunggu sebentar. Gimana sih kamu? Sebentar aja. Anakku, Emma jadi serakah dan menjebakmu. Gimana bisa kamu bicara soal cinta sama wanita kayak gitu? Chat, nggak ingat kamu ada operasi penting yang mau datang? Ayah, itu juga butuh uang. Teman-teman, kakakku orang baik. Dia cinta Emma. Jadi dia nggak mau kalian ganggu dia. Tapi kita beda. Uang itu bisa selamatin hidup kita. Ayo. Sullivan. Chat. Kembali ke akal sehatmu. Tolong sadarlah. Emma lagi kencan sama cowok lain di perpustakaan. Chad, dia cuma manfaatin kamu. Kamu masih belain dia? Chad, cinta itu indah, tapi kamu harus hadapi kenyataan. Ibu dan kakakmu benar.
Chad, pikirkan keluargamu dan dirimu sendiri. Sampai titik ini, mending ambil uangnya kembali. Kamu bikin ribut semua ini, cuma buat uang. Mau uangnya? Tunjukkan buktimu. Kita akan periksa. Mereka yang gak punya hati. Jadi jangan salahkan aku kalau aku kejam. Dalam hubungan, wanita nggak harus bayar. Chad nggak ada alasan buat bohong. Lagi pula, dia nggak pernah sekalipun bilang, Emma harus ganti dia. Aku nggak tahu, Chad punya 2 anjing peliharaan yang patuh. Siapa yang kamu sebut anjing peliharaan? Jangan kira kami nggak bakal melawan, cuma karena Colin ada di sini. Coba balas lagi. Jadi kamu pikir, aku nggak berani, aku bakal... Tenang, kita nggak sebanding sama Colin. Emma, tunggu aja. Seseorang bakal bikin kamu bayar. Beberapa orang nggak layak buat kamu berusaha. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kami bisa. Tidak. Semuanya, tolong jangan ganggu Emma. Dia tidak bersalah. Dia hanya memilih uang, daripada mencintaiku. Hanya itu. Setiap orang punya pilihannya masing-masing. Tolong jangan kari-kari masalah dongannya. Pria hanya meneteskan air mata. Saat benar-benar terluka, Emma berantakan banget. Tapi kamu masih sangat mencintainya. Emma, kamu lihat nggak? Bahkan sekarang, Chad masih membelamu. Bayar saja dia. Kamu sepenuhnya mampu. Cari uang sendiri. Kenapa kamu harus mencuri dari pria jujur? Kalian berdua hanya melihat yang jelas. Seberapa bodohnya kalian? Kalian sudah jadi pion tanpa sadar. Apa yang dia berikan padamu, sampai kalian melayaninya buta. Seperti budak setia? Sepertinya. Dia masih tak tergoyahkan seperti biasa. Yelena, Emma tidak akan belajar sampai terlambat. Karena sudah begini, kita juga akan siaran langsung. Mari kita tunjukkan pada semua orang. Dia tidak mau bayar, dan pacaran dengan pria lain di sini. Oke, aku akan siaran langsung sekarang. Silakan coba. Tapi kalau memperburuk keadaan, aku akan kirim beberapa orang. Untuk memberi pelajaran yang layak. Chad, kamu harus ambil kembali uangmu. Ibumu dan adikmu sedang stres. Jangan biarkan uangmu berakhir di tangan wanita serakah, sombong seperti Emma. Semuanya benar. Mereka benar. Chad, ini uang jerih payahmu. Dan napas keluarga kita. Chad, pastikan kamu dapatkan uangnya kembali. Santa. Seharusnya saling. Pokoknya, dokter memanggilku. Aku harus pergi. Tolong, demi aku, jangan kejar Emma. Aku tidak mampu bayar pengobatan. Tapi aku tidak akan ambil uangnya kembali. Meski jadi pengemis. Chad, jangan lakukan ini. Teman-teman, aku harus kejar kakakku. Kamu lihat siaran langsung, Chad. Orang lain pasti malu. Tapi kamu tidak tergoyahkan. Meski aku tidak bisa siaran langsung, aku tidak akan biarkan kamu tenang. Jangan pitaskan hibangan baik, Emma. Nggak heran orang-orang benci kamu. Kamu konyol banget. Daripada nunggu netizen lain, mending kita yang duluan bertindak. Emma, kamu... Kamu pikir kamu hebat, berlagak seperti hakim, tanpa tahu faktanya. Colin, kenapa kamu nggak mau dengar? Emma sama Chad aja belum putus. Kamu udah senang-senang jadi pelakor. Malu-maluin. Kalau dia punya malu, dia nggak akan berdiri di samping Emma, membelanya. Ini urusan kita. Emang urusanmu apa? Punya malu atau enggak, bukan urusanmu. Apa? Kamu mau apa? Aku tipe orang yang impulsif. Kadang, aku sendiri sampai takut. Aku bisa gantikan kamu. Yelena, mereka nggak bakal mukul kita.
kan? Colin, kalau kamu berani sentuh kita, kamu nggak bakal lolos. Kayaknya kamu pengen mati. Oke. Akan kukabulkan keinginanmu. Emma. Mereka nggak tahu cerita lengkapnya, jadi mereka ikut arus saja. Tapi aku nggak kayak mereka. Aku selalu ada di pihakmu. Aku tahu. Sekarang, semuanya sudah mendidih. Jillerinku. Karena mereka udah berkomplot melawanku, aku nggak akan biarin mereka lolos. Oke. Aku ikut sama kamu. Terima kasih. Kalau semua ini sudah selesai, biar aku balas budi. Kamu kan juniorku. Gak apa-apa. Aku mau balik dulu. Iya. Emma, aku gak kuma anggap kamu juniorku. Tapi aku belum bisa bilang sekarang. Aku takut kamu jadi ketakutan. Hackshaw. Sekolah sudah tahu kejadiannya dan mengadakan penggalangan dana untukmu. Ini uang yang kami kumpulkan. Simpan saja. Si abertori makazi pada sekolah. Para guru. Dan teman-teman sekelas saya. Kalian semua baik sekali. Kalian sudah membantu kami di saat yang paling sulit. Kalau tidak, kami tidak tahu bagaimana melewati masa sulit ini. Tapi sebaik apapun kalian, kami tetap mau. Uang kami dikembalikan. Stella, sudah cukup. Chat, kamu akhirnya sadar. Kami khawatir. Waktu kamu pingsan, kami belayan. Alat pemilihan ini. Keluargaku punya toko daging. Aku bawain 60 kg iga. Buat bantu kamu sembuh. Keluargaku punya butik. Ini semua buah kamu. Emma, kamu masih berani muncul. Gimana caranya aku balas dendam ke Chad, kalau aku gak datang? Kamu aja gak mau bayar utang, beraninya kamu menghadapi anakku? Emma, kok ada orang yang seberani itu? Emma, semua orang di sini untuk Chad, memberi dukungan padanya. Jangan jadi perusak suasana. Emma. Kalau kamu kesini buat putu. Bisa kita lakukan secara pribadi. Apa kamu memang harus bikin ini jadi publik? Emma. Aku percaya. Aku belum melakukan apapun yang mengkhianati atau menyakitimu saat kita bersama. Udah, jangan bodoh, minta saja uangnya sekarang. Jangan basa-basi. Yudahlah, jangan pura-pura. Kamu bikin aku muak. Kalau kamu nggak mau dengar, aku berhenti bicara. Pergi saja. Situasi ini nggak menguntungkanmu. Chad, bisa nggak kamu berhenti membelanya? Chad, sadar dong. Apa pemburu harta itu layak kamu lindungi? Chad aja nggak ngejar-ngejar kamu. Kamu malah. Balas dendam? Emma. Apa kamu ngaco? Atau cuma cari perhatian? Di siaran langsung Chad? Kayaknya yang terakhir. Kalau nggak terkenal, mana ada cowok yang mau ngeluarin duit buat dia? Jadi teman sekelasmu. Sial banget. Aku kesini bukan untuk itu. Aku cuma mau klarifikasi. Fitnah keluarga baru-baru ini terhadapku. Fitnah? Fitnah apa? Klarifikasi apa? Kalau kamu yang salah. Jelas, dia KE sini buat buktiin. Dia nggak pakai uang Chad. Kamu siapa? Hubungan kalian apa? Gimana kamu tahu? Kenapa dia datang? Oh, dia cowok baru yang lagi deketin Emma. Chad, pas kamu lagi siaran langsung, Emma lagi kencan sama dia.
Di perpustakaan. Kami mau belain kamu, tapi dia punya koneksi. Jadi kami semua mundur. Jangan memutarbalikkan cerita. Emma. Jadi, kamu sengaja menghindariku, karena dia? Jangan bilang, kamu habisin semua uangku buat dia. Emma, aku sangat kecewa sama kamu. Emma, kamu keterlaluan. Pakai uang anakku. Buat cowok lain, aku bunuh kamu, perempuan busuk. Colin, kamu baik-baik aja? Harus pakai kekerasan? Aku lagi ngasih pelajaran. Penipu menjijikan. Mending kamu bayar utangku, atau kalian berdua. Jangan mau pergi. Baik. Aku mau setiap sennya. Hitung yang benar, dan jangan coba-coba nipu aku. Kamu pukuli Colin sampai parah banget. Bayar biaya pengobatannya. Atau kamu akan menyesal. Kalian semua sudah lihat. Mereka berdua jelas-jelas punya hubungan spesial. Berani-beraninya kamu mengancamku? Nah sekarang, mari kita lihat bagaimana kamu keluar dari masalah ini. Ya ampun, Emma, trik makam apa yang kamu lakukan sampai bisa bikin pria ini berani mengambil risiko buat kamu? Gue kesel banget. Nggak bisakah cat hidup tenang? Betul, usir Emma saja. Barang kotor itu sungguh mengganggu pandangan. Emma, tingkah lakumu yang tidak senonoh memberi pengaruh buruk pada seluruh kelas. Kamu dikeluarkan. Siapa kamu sampai berani mengeluarkannya? Saya Ani konselor, dan dia terbukti bersalah melakukan pelanggaran. Konselor itu ada benarnya. Sebagai seorang konselor, dia bisa mengeluarkan murid nakal sesuai pertimbangannya. Keluarkan Emma. Keluarkan Emma. Iya, keluarkan dia. Emma, aku nggak peduli sekolah mengeluarkanmu atau tidak. Bayar dulu utangmu pada kami. Aku bahkan tidak pernah memakai uangnya. Mau bayar apa? Haruskah aku yang bayar? Kamu. Stella. Sudah. Emma. Ayo kita putus. Cat, meski kalian putus, pastikan dia bayar dulu. Kamu susah payah nabang. Buat apa dibiarkan dia pakai? Aku kesal banget sama dia. Itu uangmu. Ngapain dipakai buat orang yang tega banget? Hati-hati bicaramu. Tanpa bukti, itu namanya fitnah dan pemerasan. Kamu. Emma. Aku nggak nyangka, kamu bakal berkoalisi sama orang luar, buat bikin keributan di sini. Tapi karena kita pernah saling sayang, aku bakal biarin aja. Lakukan aja seperti kata kakakku. Hitung yang harus dibayar. Lalu bayar. Setengah dari totalnya. Wah, berani banget kamu. Kalau nggak ada kaca. Coba lihat bayanganmu di air. Masih berani minta uang? Kalian pada gila ya? Kenapa Cat nggak boleh minta uangnya kembali? Iya, terus kalian malah maksa dia? Cat, jangan khawatir. Ambil hakmu. Kalau dia coba-coba macam-macam, pamanku yang urus. Pamanku itu orang penting. Emma, aku nggak peduli kamu sama siapa. Tapi kamu punya waktu sebulan. Buat bayar aku. Setelah itu, kita beneran putus. Kalau bayar, bayar semuanya dong. Chat, kamu nggak masih nempel sama dia, kan? Baik banget sih lo udah ngasih segalanya buat dia. Gini caranya dia balas budi. Cewek matre kayak dia pasti bakal kena batunya. Gak boleh asal nuduh tanpa bukti. Yang lo lakukan itu fitnah, dan itu tindak pidana. Jadi, menurut logika si brengsek ini, polisi bakal nangkep kita, karena omongan kita di internet. Iya, si bajingan sama si Jalang. Cocok banget. Mati ayah. Jangan numpang hidup. Bayar dulu sebelum mati. Terus tersiksa juga gak apa-apa. Teman-teman, jaga sopan santun di live streamnya. Jangan kasar di chat. Oh, silakan lanjut. Jangan pedulin gue. Mau ngapain lo? Minta maaf. Maaf, tangan gue kececer. Gue gak ada waktu buat lo hari ini. Masalah kita bisa ditunda. Emma, tanggung jawab sama perbuatan lo. Mumpung udah di sini, selesaikan urusan sama Chad. Jangan anggap kita bodoh. Iya, dia benar. Bener banget.
Selesaikan. YK. Dia benar. Clear. Tapi bagaimanapun juga, gue pernah sayang sama dia. Udahan aktingnya. Itu bukan sayang. Itu manipulasi. Gue gak sabar. Pengen lihat reaksi lo. Pas kenyataan menghantam nanti. Chad, kamu masih terpaku pada masa lalu, tapi dia malah bersikap dingin padamu. Lebih parah lagi, dia bawa cowok, cuma buat bikin kamu kesal. Kalau bukan karena ibu dan adikmu ngumpulin dana di sekolah, gimana kamu bayar biaya pengobatan? Ayah, rasa kasihanmu cuma bikin dia makin menjadi. Jujur aja, kamu udah memanjakannya. Perlindunganmu cuma bikin dia makin berani. Chad, berhenti melendangi dia. Dia nggak pantas dapat cintamu. Chad, kalau bukan sekarang, kapan lagi kamu akan menghadapinya? Baiklah. Ayo kita selesaikan ini. Oak. Mau menyelesaikannya? Kalau gitu, kita bahas satu persatu. November 2022, setoran $1,700, Penjualan. 12.000 美元. Desember 2022, setoran $1,800, Penjualan. 8.000 美元. Januari 2023, setoran $1,700, Penjualan. 12.000 美元. Setorannya sedikit banget, tapi keluarannya gede amat. Ini nggak mungkin. Ini karangan kamu. Niete Dalle 2000, Keljuren Dalle 15.000, serius an? Pengeluaran hidup kalian berdua sampai $15.000? Ini jelas-jelas palsu. Kalau kamu bilang, dia yang habisin sendiri, setidaknya buat yang masuk akal dong. Omong kosong. Siapa yang percaya? Betul. Emma, sampai sekarang pun, kamu masih fitnah aku. Apa sih? Waktu kita bersama, artinya buat kamu? Ada apa lagi? Sudah jelas itu penipuan. Chad, kamu buta ya? Masih nggak sadar? Pada akhirnya, kakakku terlalu baik hati. Orang lain pasti sudah telepon polisi. Emma, kamu nggak tahu betapa beruntungnya kamu. Coba tanya dirimu sendiri, Emma, setelah semua yang sudah dilakukan anakku untukmu, kenapa kamu sakiti dia seperti ini? Emma, kita janji akan menikah setelah lulus. Tapi kamu tinggalkan aku sampai mati. Dan sekarang, kamu malah berbohong dan memfitnahku. Apa aku melakukan kesalahan? Sampai kamu benci aku? Kalau dia benar-benar menghabiskan segitu banyak setiap bulan, kenapa nggak langsung tunjukkan catatannya ke kita? Kamu pakai Google Pay, kan? Ngapain dibacain keras-keras? Catatan nggak bisa dipalsuin. Keit benar. Tunjukkan. Iya. Tunjukkan. Iya. Tunjukin ku kita. Keit benar. Dia nggak akan melakukannya. Dia bersalah. Aku udah baca banyak banget cerita soal penipuan online. Tapi aku nggak nyangka bakal nemuin. Di kehidupan nyata. Emma, kamu memang luar biasa. Camel. Emma, kamu bisa saja memalsukan ini dengan lebih baik. Kamu jelas-jelas mengarang pengeluaran-pengeluaran ini. Tapi, kamu tetap motocat yang pakai uangnya? Semuanya udah terdokumentasi dengan jelas. Kamu pikir kami bakal percaya? Iya kan, teman-teman? iya. Kamu benar. Betul. Kami nggak percaya. Iya. Iya, nggak ada yang percaya. Aku mohon, tolong berhenti bicara. Emma, hentikan ini. Kamu nggak akan dapat apa-apa. Kita dulu saling mencintai. Dan aku nggak mau lihat kamu diserang. Wah, aktingnya? Sayang sekali. Kamu nggak terjun ke dunia akting. Emma, Kamu masih aja ngejek dia? Kamu gila? semuanya. Bukti-buktinya belum keluar. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. YK.
bukti yang kamu palsukan, kan? Aku nggak mau uangnya lagi. Kamu sebaiknya pergi. Pergy c'est 40. Pergy c'est bel homme. Semuanya terlambat. Chad, kamu masih melindunginya? Bayar hutangmu dan pergi. Kamu tidak diterima di sini. Chad bilang pulih. Kamu tidak mau membayar? Baiklah, tapi bagaimana bisa kamu datang ke sini hanya untuk menyusahkannya? Emma, apa kamu ingin membuatnya marah sampai mati, agar kamu tidak perlu membayar kami? Tidak apa-apa. Mari kita bahas perlahan-lahan. Saya punya banyak bukti. Emma, kamu tidak belajar sampai terlambat. Baiklah, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Aku sudah memeriksa. Kamu selalu makan di restoran, di luar sekolah, dan tidak pernah pergi ke kantin. Tahukah kamu apa yang demikian saudaraku? Lihat ya. Dia tingginya 6 kaki, dan yang dia makan hanyalah roti panggang polos dengan salad. Dia sudah sangat kurus. Tapi kamu menuduhnya menghabiskan uangmu? Emma, aku mohon padamu, lakukan yang benar. Kembalikan uangnya dan pergi. Berhenti membuat kami jijik. Kembalikan uangnya dan minggir. Jangan bikin kami jijik. Jangan pergi sebelum bayar. Kamu aja berantakan. Malah nuduh orang lain pembohong. Kamu tuh penipu beneran. Teman-teman, aku nggak bangga ngomongin ini. Tapi aku du sekolah lebih awal. Karena nilai jelek dan langsung kerja. Dia mau bocorin lagi. Banyak banget ya aib Emma. TAPI. Aku dekat banget sama adik laki-lakiku. Pas ulang tahunnya yang ke-20, aku nabung $20.000 buat beliin dia HP dan laptop baru. TAPI. Nggak nyangka adikku yang kasmaran. Ngasih semua uangnya. Ke Emma. Kalau maksudmu, Chad ngasih semua uangnya ke Emma. Mana buktinya? Masa sih kami ngomongin hal yang gak pernah terjadi? Aku gak percaya kamu cuma buat kerja. Waktu itu obat pilet aja gak mampu beli. Terus aja berpura-pura. Aku tunggu aja kamu jatuh lebih dalam. Emma, 20.000 美元. Mungkin buatmu gak ada apa-apanya. Tapi aku kerja 6 bulan. Cuma buat nabung segitu. Nile. Sekitar waktu itu, adikku nggak punya HP atau laptop baru. Dia cuma pakai HP lamanya yang layarnya retak. Dia masih pakai HP tuanya yang retak itu. Selama liburan musim panas, dia memilih kerja di pabrik daripada istirahat. Menurutmu kenapa dia melakukan itu? Dia cuma ingin memberimu rumah dan merawatmu. Bu, tolong kalian berdua berhenti. Aku yang memilih melakukannya. Bukan karena Emma. Dan aku sudah putus dengannya. Tidak. Aku harus bilang ini. Ini Instagramnya Chad. Setiap postingannya tentang harinya di pabrik. Bahkan makan siangnya cuma roti dan salad. Itu cuma berarti Chad itu miskin. Dan harus cari nafkah. Kamu menuduh Emma hanya berdasarkan postingan Instagram Chad. Jadi kalau aku posting sesuatu, apa berarti aku bisa menuduhmu membunuh? Lihat Instagramnya Emma. Saat itu, dia sudah pakai iPhone terbaru. Dia bahkan jalan-jalan sendiri ke 4 kota dalam sebulan. Aku pakai uangku sendiri untuk jalan-jalan. Itu ganggu kamu? Emma, kamu menghabiskan uang kita. Sudah puas bersenang-senang? Sebenarnya, aku terus bilang Chad untuk putus dengannya. Aku rasa dia tidak cocok untuknya. Sekarang jelas bahwa dia bukan hanya pasangan yang buruk, tapi dia juga orang yang jahat. Aku masih tidak percaya. Bagaimana kamu tanpa malu menghabiskan uang orang lain seperti itu? Tidakkah kamu merasa bersalah? Aku tidak pernah berpikir Stella telah menginvestasikan sebanyak itu. KE dalam hubungan mereka.
Aku kasihan pada wanita itu. Bagaimana dia bisa berakhir dengan seseorang seperti dia? Chad itu bingung. Uang hasil jerih payah Stella, semua dihabiskan untuk si pencari harta itu. Kamu tidak bisa bilang begitu. Emma bilang dia akan bantu dia menabung untuk jadi kaya bersama. Bagaimana dia tahu dia akan menghabiskan semuanya? Tepat. Tidak terduga, sekutu terdekatnya ternyata adalah pengkhianat terbesarnya. Chad hanya korban. Chad, kenapa kamu tidak bilang apa-apa? Saat mereka menanyakan tentang tagihan, apa kamu benar-benar tidak tahu uang itu dari mana? Ada kejutan plot? Bukankah semuanya tercatat di Google Pay? Apalagi yang bisa kukatakan? Bukankah kamu menghabiskan sebagian besar uangnya? Sebagai pria, kok bisa kamu bilang begitu? Aku nggak mau hubungan kita sampai begini. Tapi aku sadar, dari awal kamu nggak pernah serius sama aku. Emma, ada-ada aja kelakuanmu. Sama orang ini, beli baju baru, kue, sama tas tangan. Semuanya tercatat di sana. Mau ngomong apa lagi? Aku juga bodoh. Butuh waktu 4 tahun, buat aku sadar sifat asli orang ini. Iya. Aplikasinya memang menunjukkan, aku yang menghabiskan uangnya. Tapi siapa sebenarnya yang buat aku habisin semua uang itu? Dalam hati, kamu sendiri sudah tahu kan? Ya jelas karena kamu matre. Kamu nggak bisa mengendalikan keinginanmu? Malah nyalahin Chad? Udah kehabisan orang buat disalahin? Emma, kamu benar-benar membuka mataku. Dulu aku memang bodoh. Aku percaya omong kosongmu soal nabung buat startup kita nanti. Rencana tabungan ini cuma jebakan doang. Kamu nggak ngeluarin apa-apa buat Emma sama sekali. Dari awal, kamu yang pembohong terbesar. Bukan Emma yang di balik semua ini. Tapi kamu, Chad. Kamu bilang itu tabungan. Dan bilang nggak boleh dipakai. Tapi kalau udah urusan ulang tahun atau perayaan, kamu tipu aku buat habisin semua uangnya. Kamu masih berani menyangkal. Omong kosong apalagi ini? Setiap ada acara, kamu mainin kartu IBA. Bikin aku merasa bersalah. Minta aku beliin barang, beli gadget-gadget mahal juga. Chad, kalau kamu lupa, biar kami ingatkan. Semuanya. Bukannya kamu ingin tahu bagaimana Emma bisa punya pengeluaran sebesar itu? Ini jawabannya. Ini palsu. Ini semua ini palsu. Kamu mencoba memfitnahku. Emma, apa kamu tidak tahu? Memalsukan kwitansi itu ilegal? Di lubuk hatimu, kamu tahu kan? iPhone, iPad, laptop, jam tangan, kamera, apa yang tidak kuberikan padamu? Kamulah yang bilang harus menabung. Tapi kamu buat alasan-alasan menyedihkan untuk memanfaatkan cintaku dan mengambil uangku. Kamu masih tidak mau mengaku? Wah, iPad Turbo, lebih dari $10.000. Laptop yang harganya lebih dari $10.000. HP-nya juga terbuat dari emas, ya? Dan kwitansi makan di restoran mewah. Banyak sekali. Chad, beraninya kamu bilang, bukan aku yang mengajakmu ke restoran-restoran itu, bahwa kamu tidak memintaku untuk membelikanmu semua gadget itu? Mungkinkah kamu beli semua ini dengan gajimu yang sedikit itu? Apakah masih ada yang berpikir, aku yang memanfaatkan dia? Masih ada yang berpikir, aku memanfaatkan dia? Aku panik tadi, dan langsung terjebak perangkapmu. Bahkan kalau struknya asli. Gimana kamu bisa buktiin? Kamu beli barang-barang itu buat aku? Kamu yang pakai iPhone terbaru? Tiap hari keluar buat bersenang-senang. Dan kamu yang punya uang senggang buat jalan-jalan. Emma, beraninya kamu memutarbalikkan keadaan di sini? Sekarang jelas kamu bukan cuma dingin. Kamu benar-benar kejam. Kamu mencoba menghancurkan hidup Chad. Semuanya, lihat. Ini satu-satunya HP yang dipakai Chad. Layarnya pecah total. Gimana ini cocok sama struk Emma?
Emma, belum cukup. Kamu memalsukan catatan? Sekarang, kamu malah pakai stru palsu buat bukti? Kamu memang teman sekamar yang baik. Cuma sayangnya, Chad menipu kamu. Dia nggak layak dibantu sama kamu sama sekali. Emma, kamu habisin itu buat diri sendiri. Dan sekarang kamu nuduh Chad. Kita teman sekamar. Bukannya aku lebih tahu kebiasaan hidupnya? Kamu nggak tahu kalau penampilan bisa menipu? Chad sepenuhnya mempermainkan kamu. Bahkan sekarang udah ada bukti, kamu masih nggak ngerti. Aku udah ketemu banyak orang bodoh, tapi kamu levelnya beda jauh. Sudah banyak orang bodoh yang kutemui, tapi kamu ini levelnya beda banget. Ini urusanmu apa? Gue gak pernah lihat dia pakai HP atau laptop yang bagus. Dia sampai minjem punya kita buat presentasinya. Aha, Emma, otakmu ada nggak sih? Kalau mau ubah cerita, paling nggak cari bukti yang kuat. Keith, makasih udah belain gue. Kamu teman sekamar yang oke. Chad, aktingmu top banget. Kamu kenal orang di dunia hiburan gak? Mungkin lo bisa kenalin dia. Kalau enggak, dia gak ada tempat buat pamer bakatnya. Cuma bisa cari perhatian di sini doang. Sayang banget. Emma, bahkan sekarang, lo masih aja nyoba nuduh Chad. Emang lo gak punya duit? Harusnya lo bayar. Ngapain lo buang-buang tenaga di sini? Ngapain lo ganggu Chad? Dia emang belum berhasil banyak. Tapi paling gak dia udah coba. Lagi pula, semua orang tahu gimana dia perlakukan lo. Lo ini manusia nggak sih? Tahu nggak kenapa? Chad masih pakai gadget lamanya? Jelas, soalnya lo habisin semua duitnya. Siapa sih yang nggak mau barang bagus? Emma, Yurahan dan nudu-nudu di sini. Itu karena dia jual hadiah yang gue kasih. Karena dia menjual hadiah yang kuberikan padanya. APA, maksudmu apa? Tipu daya terus-menerus. Kamu punya bukti? Kamu menyebarkan rumor tanpa dasar. Masa iya aku bilang begitu? Tanpa bukti sama sekali? Buktinya ada di flash disk ini. Apa benar ada fotonya? Apa itu? Ini adalah pasar loak sekolah. Ini adalah catatan transaksi terakhir. Ini akun Chad. Aku minta orang untuk meretasnya. Dia menjual semua barang yang dia minta dariku di pasar loak sekolah untuk dapat uang tunai. Kamera Sony yang kuberikan padanya harganya lebih dari $10.000. Dia menjualnya seharga $5.000. Bagaimana kamu bisa membuktikan kalau akun anonim ini milikku? Ini fitnah. Oh. Kalau yang ini, aku memberimu model edisi terbatas. Cocok dengan yang dijual. Sekolah ini Castle. 2 kamera edisi terbatas. Terjual dalam seminggu. Seberapa besar kemungkinannya? Kemungkinannya kecil, tapi bukan tidak mungkin. Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Ini adalah bukti Chad bertransaksi dengan Colin. Ini buktinya. Kalau Chad jualan bareng Colin, dia ketahuan basah. Chad, kami sempat percaya sama kamu. Kamu benar-benar mengecewakan kami. Tidak. Dia pacarmu. Jadi, kalian berdua yang menjebakku. Kalau bukan, kenapa dia yang terlibat dalam transaksi ini? Dan bukan orang lain? Karena dia tahu niat burukmu. Emma, aku di bawah asramamu. Turunlah. Aku perlu bicara. APA? Ini penting. Aku harus bilang langsung. Jangan khawatir. Aku tidak akan berbuat jahat. Baiklah. Aku turun sekarang. Tunggu ya. Ada APA, mau bilang apa? Pacarmu bukan orang baik. Dia jual semua barang yang kamu kasih. Tidak mungkin. Dia baik banget sama aku, dan dia terus nabung di Google Pay kita. Aku tahu kamu belum percaya sekarang. Gimana kalau kita pasang perangkap?
Waktu Colin pertama kali kasih tahu, aku nggak percaya, tapi ada yang rasanya nggak beres. Jadi, aku bikin akun anonim. Dan beli darimu. Jadi, kamu menjebakku. Jadi, kamu menipuku. Kami tidak menipumu. Kamu yang tergoda. Waktu kita buat kesepakatan. Emma. Ada di sana. Dia yang ambil foto ini sendiri. Nah, masih berpikir aku beli kamera-kamera itu untuk diriku sendiri? Chad, aku sudah membelamu sia-sia. Kamu benar-benar pakai uang orang lain. Tapi masih meremehkan orang. Chad, sekarang aku tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Awalnya kukira Emma yang mata duitan. Ternyata. Catlah dalang ambisius di balik penipuan cinta ini. Sial, alur ceritanya berbalik 180 derajat. Jadi, jangan pernah menilai sesuatu dari luarnya saja. Mencari pria yang bisa diandalkan. Itu Empire Mustahil. Bukan seperti yang kalian kira. Aku jual kamera itu. Karena waktu itu aku sangat butuh uang. Aku selalu menghargai hadiah yang kamu berikan. Tadi kamu kan menyangkalnya? Bahwa aku beli barang-barang itu untuk diriku sendiri? Tadi kamu keluarin terlalu banyak stroke. Aku salah paham. Camus me m'embelliquant à Cucamera. Tapi barang-barang lain itu benar-benar tidak kulihat. Masih menyangkal? Beberapa orang memang tidak pernah kapok. Barang-barang mewah itu semua. Tapi Chad tetap saja cuma mahasiswa miskin. Dia tetap nggak bakal mampu beli meski kerja keras. Sekarang ini siapa sih yang masih pakai struk fisik? Emma, siapa yang bantu kamu palsuin struk-struk ini? Memalsukan struk itu melanggar hukum. Kamu pikir, aku cuma punya bukti ini doang? Chad, kamu benar-benar meremehkanku. Oak, ayo kita bahas. Satu persatu. iPad baru. Cocok warna, model, dan kapasitasnya. Alamat, Campus Calyx. Pencukur jenggot baru. Merek dan warnanya juga cocok. Warna dan kapasitas laptop ini juga cocok. Itu cuma kebetulan. Bagaimana kamu bisa buktikan ini akunku? Mungkin, kamu yang beli buat menjebak aku. Chad benar. Beraninya kamu mau menjebak dia? Mau ngapain kamu? Aku yang harus tanya. Apa? Mau mukul nenek-nenek? Dia mukul aku. Ibu. Bu. Emma menyewa kamu. Sebagai pembunuh bayaran profesionalnya kan? Kami akan panggil polisi. Boleh. Begitu polisi sampai sini, masalahnya bakal jauh lebih besar dari ini. Kita nggak bisa panggil polisi. Kita kumoreng biasa. Kalau mereka balas dendam, kita hanker. Ok? Kamu akan dapat balasanmu. Karena kita sekelas. Aku nggak mau bikin keributan. Kamu nggak berani, karena kamu nggak punya bukti kuat. Transaksi ini terjadi selama 4 tahun. Maksudmu kamu udah merencanakan ini? Sejak pertama ketemu aku? Dan jadi bukti sekarang? Emang nggak masalah beli barang-barang itu habis-habisan, tapi kamu jualnya dengan diskon. Chad, kamu yang gila, atau aku? Kalau nggak percaya, lihat sendiri. Ya ampun, keyboard ini murah banget. Keyboard ini kelihatannya biasa aja, tapi ini edisi terbatas. Orang ini nggak punya selera. Sekarang pertanyaannya, apakah Chad itu penjualnya atau bukan? Udah jelas banget. Ngapain nanya? Cuma karena kamu bilang gitu? Omongan nggak ada artinya. Siapa tahu? Mungkin itu pacar gelap yang kamu simpan di luar. Yang mengkhianati kamu. Betul. Kamu hidup enak di luar sana. Apa hakmu, Viet menjelekan Chad? Sederhana kok. Aku yakin HP Chad ada aplikasi itu sekarang. Begitu kamu buka aplikasinya di HP MU, dan lihat akunnya, kita akan tahu kebenarannya. Tunjukkan rekeningmu, baru kita tahu kebenarannya. Betul. Itu privasi. Kenapa dia harus tunjukkan? Kalau begitu, biar aku hubungi penjualnya.
Benar-benar dia. Kali ini dia ketahuan. Ternyata benar dia. Sudah cukup jelas? Cukup kuat? Semua struk ini barang yang Emma beli untuk Chad, banyak banget, dan Chad jual semuanya. Kita salah tuduh Emma. Zial, gagal jadi benalu. Harusnya aku tuh. Aku nggak percaya, bukannya Emma dari keluarga biasa? Gimana dia punya uang sebanyak itu? Bukannya Chad yang korban? Kok jadi pemulung gitu? Aku memang dari keluarga biasa. Tapi aku tahu cara cari uang. Tapi kamu nggak mungkin dapat sebanyak itu, kan? Aku punya 4 anggota badan dan otak. Sementara kalian sibuk bersenang-senang, aku udah punya 3 usaha sampingan. Setiap hari aku sibuk kerja. Kamu benar-benar hebat. Betul, pahlawan sejati. Dia memang selalu luar biasa. Sayang sekali. Dia hampir tertipu sama playboy ini. Kamu kan gak bisa cari uang? Aku juga gak pernah ngandelin kamu. Aku malah kasihan sama kamu. Kupikir kamu kasih aku uang karena percaya sama aku. Sekarang, kenyataannya membuktikan kalau dia sama sekali nggak layak dapat cintamu. Chad, kamu mempermalukan kita para pria. Kamu juga nodai nama sekolah kita. Ini lagi tayang langsung. Selama ini, uang yang kamu tabung masih ada di Google Pay. Kita sudah kenal bertahun-tahun, tapi kamu hampir nggak pernah keluarin uang buat aku. Para playboy biasa pakai trik ini. Dia kasih uangnya. Terus, dia bilang, aku udah kasih semua uangku ke kamu. Mau apa lagi? Memang cuma sesama pria yang paham kelakuan pria. Aku merencanakan masa depan kita. Tapi kamu malah mikir lain. Nggak cuma bikin aku merasa bersalah. Kamu juga mau putus dan minta uangnya kembali. Menurutmu itu adil? Enggak. Itu bukan HP-ku. Aku nggak ngelakuin itu. Aku nggak pernah jual lagi barang-barangmu. Kalau itu bukan HPMU, kok bisa kebuka pas kamu pegang? Pria sejati berani ngaku perbuatannya. Kamu nggak layak disebut pria. Kalau cuma jual lagi barang-barang, aku nggak bakal marah, cuma bakal anggap kamu serakah. TAPI Chad. Berani nggak kamu kasih tahu semua orang, hubunganmu yang sebenarnya sama Stella itu apa? Berani nggak kamu kasih tahu semua orang, apa hubungan kamu yang sebenarnya sama Stella? Hubungan APA? Emma, maksud kamu apa sih? Ada kejutan lain lagi? Banyak banget kejutan. Kalau dia bukan adiknya Chad, terus dia siapa? Bukannya dia manggil Chad kakak. Dan mamanya Chad, Mama? Kamu sama sekali bukan adiknya. Kamu itu Stella Lowe, bukan Stella Shaw. Kamu dan Chad sudah pacaran sejak SMA. Setelah itu, dia kuliah, tapi kamu enggak. Tapi, kamu tetap pengen sama dia. Jadi, kamu ngikutin dia ke kota ini. Ini buktinya. Emma, kamu ngomong apaan sih? Keluarga Chad nggak sanggup nanggung dia. Jadi kamu yang kerja dan nanggung dia selama ini. Aku bener-bener nggak ngerti. Apa yang dikatakan Chad sampai bisa ngebujuk kamu buat mau jadi adiknya. Chad, kamu emang hebat ya. Aku cuma bisa kagum aja. Di luar kampus, ada yang jadi pembantu kamu dan cariin duit buat kamu. Di dalam kampus, ada lagi mesin ATM-nya. Siapa yang sebenarnya numpang hidup? Siapa yang sok? Siapa yang matre? Sudah jelas kan? Makanya waktu Chad kecelakaan mobil, dia nggak punya duit buat operasi. Nggak heran Stella sama mamanya datang KL kampus minta duit KL Emma. Chad, kamu beneran menjijikan. Kamu suruh cewek ini cariin duit buat kamu. Dan kamu nipu Emma buat daptan duitnya. Terus-terusan bilang mau nabung. Buat ngadain pernikahan mewah buat aku. Tapi ujung-ujungnya, kamu benar-benar bisa nyembunyiin semuanya. Kamu benar-benar menyembunyikan semuanya dengan baik. Tidak.
Biar aku jelaskan, hidden tidak seperti yang kamu kira. Masih ada kejutan lagi? Emma, lupakan memalsukan kwitansi. Kamu bahkan memalsukan akta nikah. Itu ilegal. Kalau tidak ada bukti, apa kami akan menghadapimu? Kalau itu benar-benar palsu, kenapa Karen tidak membiarkan kami melaporkannya ke polisi? Karena kamu merasa bersalah? Benar? Tepat sekali. Kamu merasa bersalah. Ya, itu karena rasa bersalahmu. Kalian berdua benar-benar menipuku. Ketika aku memikirkan masa depan bersamamu, kamu sudah membawa Stella ke catatan sipil untuk menikah tahun lalu. Mereka sudah menikah? Dari awal sekali, kamu mengincar uangku, semua gaslighting dan manipulasi. Kamu bermain dengan sangat licin. Tidak, Emma, dengarkan aku. Aku ingin menikahimu. Tapi aku tidak menyangka akan diperlakukan seperti ini. Setelah mendapat masalah, aku memang mencintaimu. Mencintai? Kamu mencintai dirimu sendiri. Dan uang. Yuan Stella, semuanya sudah ada di tanganmu. Ya, Chad cinta uang. Sungguh hina dan tak tahu malu. Kamu menggunakan semua trik ini untuk menipuku. Dan menggunakan cinta Stella untuk memanipulasinya. Kamu hanya perlu menunggu dan menuai keuntungan. Tidakkah kamu menjanjikan? Selama ini, kamu memberiku $67.000. Tapi, kamu sudah menerima lebih dari $400.000 dariku. Aku akan mengizinkanmu melunasinya secara cicilan, tapi melalui jalur hukum. Bersiaplah masuk penjara kalau kamu tidak bisa bayar. Emma, kita kan pernah pacaran. Harus segitunya? Bukan ku mesejani. Aku juga akan lapor ke sekolah. Oh iya, siaran ini langsung. Semuanya sudah aku rekam. Makanya kamu cuekin dia. Kamu sudah rencanakan semua ini. Kamu tahu hubungan kami, tapi tetap memilih bersamanya. Kamu yang jahat di sini. Ini semua salahmu. Ya, ini semua salahku. Aku memberimu uang sebelum tahu sifat aslimu. Lalu, aku habiskan lebih $400.000 untuk menjebakmu. Kamu pikir kamu siapa? Emma, maafkan aku. Aku benar-benar menyesal. Tolong jangan lakukan ini. Aku minta maaf. Pergi sana. Kita pergi. Semuanya, lihat tadi? Tindakan wanita tadi adalah contoh yang sempurna dalam menghadapi orang brengsek. Kita harus belajar darinya. Pastinya. Kalau aku tahu caranya dulu, aku tidak akan tertipu sebelumnya. Aku kerja keras mati-matian, cuma untuk digaji. Diambil sama orang brengsek. Ini penipuan. Laporkan. Dia harus dipenjara. Aku sangat berat sebelah ke Chad tadi. Siapa sangka aku salah besar? Apa aku akan dipecat? Tidak, aku harus memperbaikinya. Chad, kau membuatku percaya kau korban. Ternyata kaulah biang keroknya. Sekolah akan memastikan kau membayar kebodohanmu. Sekolah akan memastikan kamu membayar akibat kebodohanmu. Bu Potter, dengarkan aku. Bukan seperti yang kamu kira. Aku punya alasan. Kamu menjijikkan. Kenapa kamu masih berbohong? Mau bilang kamu dipaksa melakukan ini? Ya. Ibuku yang memaksaku. Dia seorang yang tradisional. Dia ingin segera punya cucu. Aku yang memaksanya. Ini terjadi karena aku terlalu serakah. Chad melakukan semua ini untuk memenuhi tuntutanku. Tapi, dia benar-benar mencintai Emma. Emma sudah pergi. Kamu bisa berhenti berbohong sekarang. Satu-satunya alasan polisi tidak turun tangan, karena dia tidak melaporkannya.
Ayo pergi, kebenarannya sudah terungkap. Tidak ada alasan bagi kita untuk berlama-lama. Ayo. Ayo kita pergi. Ya, Aku akan memastikan sekolah mengetahui seluruh ceritanya. Bu Potter, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Camilla, yang merencanakan skema ini. Benar. Kami mengikuti instruksimu. Bagaimana bisa kamu mengabaikan kami? Bu Potter, apa yang harus kami lakukan? Adikku koma dan butuh uang untuk pengobatan. Apa yang harus kami lakukan? Kalau Emma tidak mengembalikan uangnya kepada kami? Gunakan saja opini publik untuk memaksanya. Aku mengajarkan itu padamu, dengan keyakinan bahwa kalianlah korbannya. Beraninya kamu mencoba menyalahkanku? Ibu Potter. Bukan itu maksudku. Karena aku murid terbaik. Tolong tu accuse qu'elle agit. Kamu masih berhayal. Aku sarankan kamu cari cara untuk melunasi utang $400.000 itu. $400.000. Kita harus bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Ini semua salahmu. Dazar sans patak Berguna. Terutama kamu, Stella. Kok kamu berani menuduh Ibu Potter? Aku melakukannya karena kamu. Emma mau kita bayar utang $400.000. Kita harus gimana? Ini semua terjadi karena pria itu mendukung Emma. Mereka takkan lolos dari ini. Sekarang semua orang tahu sifat aslimu. Setiap tindakanmu akan diawasi ketat. Aku ada ide. Apa itu? Emma. Teman-teman sekelas kita sudah pergi. Kambalila. Mari kita bicarakan soal uangnya. Kamu mau apa? Ini tentang uang. Apalagi yang bisa saya karang? Saya hanya ingin meredakan kemarahan publik. Saya akan mengembalikan uangnya. Dan kamu akan mengakuinya. Mari kita akhiri ini. Chad ingin membicarakan situasi uangnya. Colin, bisakah kamu menemaniku? Tentu. Bagaimana hasilnya? Apakah Emma setuju untuk membicarakannya? Dia pasti akan datang. Mangapa dia di sini? Bukankah Stella juga di sini? Emma, hubungan kita sangat berbeda dari... Tentu saja. Saya tidak tertarik menikahi seseorang. Dan diperlakukan seperti saudara perempuan. Beraninya kamu. Cukup. Emma, saya tidak memangilmu ke sini. Untuk berdebat dengan Stella. Berhentilah berbelit-belit. Emma, bagaimana seharusnya seorang wanita bertindak? Ada apa? Apakah kita seharusnya menghormati terhadap keluarga pembohong? Orang luar sepertimu tidak berhak ikut campur. Permisi. Kamu tampaknya salah paham. Kamulah orang luar di sini. Jika kamu tidak ada lagi yang ingin dikatakan, sampai jumpa di pengadilan. Jangan kita perburuk keadaan ini. Bagaimanapun juga. Yang kamu inginkan hanyalah uang. Ini jebakan. Atau Sekedar Paxson? Ini penjatuhan total. Tak ada tempat untuk lari. Emma, aku tak akan buang waktu berdebat. Kau harus cari cara. Un truc m'embouctiquant à Kutak Bersala. Dan membersihkanku dari semua kesalahan. Kalau tidak. Mengapa kau tidak bercermin sekali saja? Sungguh lelucon. Mengapa kau ikut campur? Perselisihan kami dengan Emma.
Aku tak bermaksud menjatuhkanmu. Kembalikan uang itu pada kami, supaya kami tak pakai car yang lebih ekstrem. Sepertinya kau mencoba segala cara. Mengancam orang lain, dan membatasi gerak mereka. Semuanya sudah kau lakukan. Pernahkah kau perhatikan? Gosip di Isikola? Ibunya adalah anggota Dewan Sekolah. Aina adalah CEO Ford Inc. Kau yakin ingin melibatkannya? Chad, kalau kau mau mengorbankan masa depanmu di ibu kota, silakan lanjutkan. Bu, buka pintunya, dan keluarkan mereka. Tapi itu artinya, Emma memberimu waktu 5 tahun, tapi aku tidak akan. Kalau dalam sebulan kamu tidak melunasinya, kamu akan berurusan denganku. Ayo kita pergi. Minggir. usaha kita sia-sia saja. Mereka tidak akan lolos dari ini. Kita cuma membiarkan mereka pergi? Kamu tidak dengar mereka tadi? Aku tidak mau mengambil risiko. Aku tidak mau mempertaruhkan masa depanku. Bagaimana kamu akan melunasi 400 juta rupiah? Kamu urus sendiri masalah ini. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku cuma ibu rumah tangga. Dongaria, Kita ini keluarga. Jangan panik. Colin tidak bisa melindunginya terus-terusan. Aku akan cari cara. Aku sempat berpikir, Chad serius mau melunasiku. Kok dia bisa berbuat seperti itu? Aku ragu kamu benar-benar akan dapat uangnya. Mungkin kamu sebaiknya serahkan saja padaku. Aku yang urus. Aku sudah cukup merepotkanmu. Aku tidak bisa membebanimu dengan ini. Aku akan belajar dari kesalahanku. Dan tidak akan terlupa lagi. Aku akan dapatkan uangku kembali sendiri. Baiklah, kamu yang bos. Oh iya, kamu bilang mau makan BBQ. Mari kita makan malam ini. Boleh, aku yang traktir. Oke. Aku suka hal-hal yang sederhana saat aku sendirian. Jadi aku bingung sekarang karena bersamamu. Tidak apa bayarkan aku. Kenapa kita tidak pesan set campuran? Tentu, kamu yang pegang kendali. Aku penasaran berapa lama Chad akan bertahan sebelum dia mengincarmu lagi. Mungkin aku harus tinggal bersamamu untuk sementara waktu. Kamu yakin? Orang-orang sudah salah paham tentang kita. Kalau tetap di sampingku lebih lama, bisa memengaruhi citramu. Aku tidak terlalu masalah. Keselamatanmu yang utama. Itu Colin, ya? TAPI. Colin, kebetulan banget ketemu kamu di sini. Kenapa dia juga ada di sini? Menyebalkan banget. Ini. Coba yang ini. Makanan harus dinikmati pelan-pelan. Kita bisa cari makanan penutup nanti. Tina, ayo kita makan. Iya, Tina, kita jangan buru-buru. Ya sudah. Gimana mereka bisa habisin semuanya? Oke. Nanti aku antar kamu pulang, ya? Kamu yakin? Bukankah aku sudah bilang akan melindungimu? Tahu kamu sudah pulang dengan selamat akan membuat pikiranku tenang. Baiklah. Colin cuma bilang itu karena sopan santun. Masa kamu anggap serius? Kamu cuma pelacur. Beraninya kamu. Kamu sudah merayu pria lain lagi?
Emma, apa kamu harus merayu setiap pria yang kamu temui? Memangnya bagaimana lagi dia bisa dapat uang? Kenapa kamu masih begitu memusuhi Emma, padahal kebenarannya sudah terungkap? Tina Annette, Kuharap sikapku yang tidak bereaksi akan mendorongmu untuk pergi. Tapi sepertinya malah efek sebaliknya. Minta maaf pada temanku. Colin, tidak hanya kamu mengabaikanku, tapi kamu bahkan marah padaku demi dia? Nona Annette, Aku tidak wajib memperhatikanmu, apapun yang kamu lakukan. Hujatanmu yang bertubi-tubi itu hanya membuatmu terlihat buruk. Tina melihatmu dan ingin menyapamu. Apa salahnya dia? Kamu yang mengabaikannya. Kamu yang salah. Ingatanmu cukup bagus. Jangan sarkas. Kamu itu pelacur. Ini fakta. Satu-satunya alasan Chad tertarik padamu adalah karena kamu mengungkapkan kekayaanmu. Winnie, terima kasih sudah membelaku. Kalian sekamar sepakat soal ini. Apa yang bisa kamu katakan untuk dirimu sendiri? Kalau kamu suka pamer, silakan kejar karir akting. Aku tidak punya kualifikasi untuk menilai kemampuanmu. Kamu masih di sini? Harus kutunjukkan pintunya? Dia sudah menghancurkan hidup seorang pria. Lebih banyak menghabiskan waktu dengannya. Akan memperburuk keadaanmu. Aku tidak keberatan tertipu olehnya. Kenapa kamu peduli? Bagaimana bisa kamu bilang begitu? Maaf tentang tadi. Maaf ya. Bukan salahmu. Abaikan saja mereka. Jangan biarkan orang lain merusak selera makan kita. Baiklah. Tina, aku tahu kamu dirugikan. Begitu dia sendirian, aku akan memberinya pelajaran. Winnie benar. Kita akan cari cara untuk membalasnya. Aku belum pernah lihat Colin membela siapapun sebelumnya. Aku benci dia. Bukan cuma kamu. Banyak orang yang membencinya. Kita bisa manfaatkan itu. Lanjutkan. Aku mau ke toilet dulu. Yeah. Ayo pergi. Tinggalkan Colin sekarang juga. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu. Pelacur sepertimu tidak pantas untuknya. Aku takkan biarkan kamu bertindak samamu. Kamu cuma menarik perhatiannya sebentar saja. Dia dan Tina adalah pasangan yang cocok. Benar. Pergi sekarang juga. Colin dan aku cuma teman sekelas. Selain semua omong kosong itu, siapa kamu sampai bisa menghakimi hubungan kami? Aku dan Colin tumbuh bersama, dan keluarga kami mendukung hubungan kami. Saat ini, dia cuma tergoda olehmu. Aku tidak peduli dengan kehidupan pribadimu, tapi kamu sedang menggoda tunangannya saat ini. Makan malam itu menggoda? Tentu saja. Kalau tidak, kenapa kamu melakukan ini? Aku mentraktir dia makan malam, karena dia membantuku. Aku ingin berterima kasih padanya. Kamu bisa melakukannya dengan cara lain, tapi kamu memilih makan malam dengannya. Kenapa kamu melakukannya kalau bukan untuk menggoda dia? Ya, kamu pasti sedang menggoda Colin. Sudah kukatakan, kami cuma teman sekelas. Apa yang tidak kamu pahami? Beraninya kamu meninggikan suara? Kamulah yang salah. Kenapa kamu harus berkeliaran, menggoda tunangan orang lain? Kamu memukulku, beraninya kamu. Kenapa kamu harus memperkeruh ini? Kalau Terrace begini, kamu akan diperlakukan sama. Colin, dia memukulnya. Lihat dirimu. Pura-pura jadi korban. Tina Annette, kamu mau dipukul? Aku melakukan ini untukmu. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dia yang seperti itu tidak pantas untukmu. Kamu tidak punya hak untuk bicara soal itu. Bagiku, dialah yang terbaik. tidak ada yang bisa menandinginya.
Colin, Camus. Pergi, atau kau akan kuhadapi. APA Colin. Mengatakan semua ini untuk melindungiku. Atau dia benar-benar punya perasaan padaku? Aku baik-baik saja. Colin, selama bertahun-tahun ini, tidak hanya kamu mengabaikanku, tapi kamu bahkan jatuh cinta padanya? Bapak Ford tidak akan diam saja. Kenapa kamu peduli? Bagaimana bisa kamu bicara padaku seperti itu? Aku akan pastikan dia mendengar soal ini. Kamu pikir aku akan merasa terancam? Tina, Kau harus minta maaf pada Emma, kalau kau tahu apa yang baik untukmu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan ini berlalu. Aku tidak akan. Orang tua kita akan menghadapimu, kalau kamu berani berbuat sesuatu padaku. Dan untukmu, ini belum berakhir. kamu. Lupakan saja mereka. Tidak ada gunanya. Maaf soal tadi. Ayo, aku antar kamu pulang. Baiklah. Ayo. Jangan nangis. Keluarga kami sudah berteman lama. Kedua orang tua kami mendukung hubungan kami. Siapa sans Kadia? Akan marah padaku, karena wanita lain. Pria itu sama saja. Tidak. Ini pasti ulah Emma. Dia selalu fokus pada pelajarannya. Emma itu sangat licik. Dia langsung pacaran dengan Chad segera setelah masuk sekolah. Sekarang ini, semua orang membicarakan mereka. Tina, aku ada ide. Apa itu? Bukannya Emma sudah putus dengan Chad? Kita bisa pakai dia aja. Betul juga. Dia pasti mau bantu, asal kita kasih alasan. Balas dendam ke Emma, juga pasti dia mau. Iya. Kamu benar. Bukannya dia dirawat di rumah sakit karena kecelakaan, dan butuh uang? Aku akan kasih dia uang. Danature Supayadia. Kerja di perusahaan ayahku. Nanti. Dia pasti nurut sama aku. Siapa ini? Aku penyelamat yang kamu tunggu-tunggu. Kamu kan mau balas dendam ke Emma atas semua yang dia lakukan ke kamu? Kamu kan lagi belajar buat dapat kerjaan bagus nanti? Langsung aja ke intinya. Kerja sama-sama aku. Dan hidup kamu bakal terjamin. Aku aja nggak kenal kamu. Ngapain aku percaya? Aku Tina Arnett. Arnett Technologie punya Ayaku. Arnett Technologie, Perusahaan terbesar kedua di ibu kota itu? Camus Nona Arnett, Kenapa Camus Nel Pont Acu? Kita bisa ketemuan langsung. Kalau kamu nggak percaya, aku nggak minta banyak. Cuma butuh kerja sama kamu aja. Aku juga bisa transfer uang dulu ke kamu. Nomor rekening kamu berapa? Uang $10.000 sudah masuk. Jadi, sekarang percaya? Acu Percaya Camus. Arnett Technologies adalah perusahaan besar. Bagaimana aku bisa membantumu? Aku akan mengirimkan alamat kepadamu. Mari kita bertemu dalam 1 jam. Aku dapat harta karun. Apakah ini nyata? Henepumakam APA yang akan membayar $10.000 di muka? Bukankah itu bukti mereka tulus? Kamu akan terjamin seumur hidup jika kamu bergabung dengan perusahaan sebesar itu. Asuransi dan dana perumahan, ditambah berbagai tunjangan dan liburan. Tentu saja. Bagaimanapun, itu tawar en fût. Kamu hebat. Chad, kamu luar biasa. Tidakkah kamu tahu kita sudah menikah diam-diam? Jangan ungkapkan itu dengan mudah, hanya karena Emma sekarang tahu. Kamu harus menunjukkan pengendalian diri. Chad akan menjadi pejabat tinggi. Kamu hanya seorang yang buta huruf, yang tidak menyelesaikan sekolah. Kamu masih terpaku pada itu. Bahkan setelah semua yang telah kulakukan. Jika kamu tidak belajar untuk mengendalikan emosimu, aku akan memastikan Chad menceraikanmu setelah dia akhirnya sukses besar. Aku mengerti. Aku akan berhati-hati. Jadi tolong jangan marah. Itu lebih baik.
Tanpa bantuanku, kamu tidak akan sampai sejauh ini. Begitu aku dapat uangnya, aku akan membuatmu menyesal. Maaf soal hari ini. Gak ada apa-apa antara aku dan Tina. Gak apa-apa. Bukan salah kamu. Kamu gak perlu minta maaf. Emma, tunggu. Ada APA? Emma. Aku suka sama kamu. Dari SMA aku udah suka sama kamu. Waktu itu, kita masih muda. Walaupun akhirnya kita ketemu lagi. Ada orang lain. Yang duluan. Awalnya, aku cuma mau mengawasi kamu dari jauh. Tapi siapa sangka Chad memanfaatkan kamu seperti itu. Aku sangat suka sama kamu. Dan aku gak akan tinggal diam. Colin. Aku hargai perasaanmu. Dan bantuan yang sudah kamu berikan. Aku. Emma. Kan kamu udah putus sama Chad. Apa ada yang kurang dariku? Bukan kamu. Ini masalahku. Masalahku sama Chad. Udah jadi bahan omongan di sekolah. Aku gak mau kamu ikut terseret dalam masalah ini. Aku gak peduli. Emma. Apapun yang terjadi, ayo kita hadapi bersama. Oke? Oke? Tidak. Colin itu orang baik. Aku nggak akan biarkan nama baiknya tercemar. Aku nggak akan menyerah. Emma, masalah ini sudah memengaruhi sekolah kita. Kami butuh kamu untuk menjelaskan semuanya secara terbuka. Aku bisa. Bagaimana Bapak akan menangani Chad dan Bu Potter? Apa yang sudah kulakukan? Ibu menghakimi aku tanpa menyelidiki dulu. Apakah Ibu pantas menduduki posisi ini? Itu omong kosong. Emma, you can? Aku kenal kamu. Kamu kan cewek yang paling suka berdandan di kelas. Sulit untuk nggak memperhatikan kamu. Tapi kamu harus tahu kalau Niri datang ke sini untuk belajar. Bukan untuk bersing atau pamer. Pak Harrison. Apakah dia pantas menduduki posisinya kalau dia tidak menghormati murid dan terburu-buru mengambil kesimpulan? Pak Harrison, saya bisa jelaskan. Keluarga Chad punya alasan yang masuk akal. Dia juga memang melakukan setoran ke Google Pay Emma. Bahkan polisi hanya akan bertindak kalau punya bukti kuat. Ibu sudah menghakimi tanpa memverifikasi cerita mereka. Pak Harrison, Bu Potter tidak menghormati kami. Apa yang bisa menghentikannya? Untuk menyudah orang lain lagi? Sekolah adalah tempat belajar. Tanggung jawab kami adalah membina bakat masa depan, bukan memaksakan agenda pribadi. Emma, jangan khawatir. Aku janji akan membersihkan namamu. Terima kasih, Pak Harrison. Chad benar-benar menyakiti dirinya sendiri. Ya, dia mau menipu orang lain. Tapi malah kena batunya. Padahal kita tadinya mendukung dia. Pada akhirnya, ternyata dari awal dia yang jahat. Emma, kita dulu saling mencintai. Harus segitunya? Apa kamu memikirkan hal itu saat melakukan semua itu? Aku bilang ada alasanku, tapi kamu tidak percaya. Aku akan membayarmu. Bisakah kamu bicara ke sekolah? Mengapa aku harus percaya lagi padamu? Camus Bucan au Rambaudot. Kurasa kamu tidak akan tertipu lagi. 400 000 $, Bucan Jean Lacassil. Quitte à CLC Candy Bank. Setelah peringatanmu beberapa hari lalu, Aku Suda Bu Agent Jitemu. Jangan Arab Aku. Membawanya ke sini. Transfer digital saja. Aku mau begitu. Tapi. Apa aku bisa bertemu kamu lagi? Ada ban di gerbang sekolah. Aku tidak berani. Berbua apa-apa di sana. Jangan ingkar janji. Chad, aku mengawasimu. Chad. Banknya bukan ke arah sini.
Sesuai instruksimu, aku sudah menangkap Emma. Berapa yang akan kamu bayar padaku? Dan juga, kapan kamu akan memberiku pekerjaan? Apa yang harus kulakukan? Bukankah kamu berhutang pada Emma? Bawa Emma keluar. Dan aku akan memberimu sebanyak ini. 50.000? 500,000. Nyonya Arnett cukup dermawan. Jadilah anak baik dan dengarkan dia. Dan kamu bisa menikmati hidup mewah. Asalkan kamu membawa Emma keluar, tidak hanya akan kuberikan padamu $500.000, tapi aku juga akan mempekerjakanmu sebagai kepala departemen di Arnett Technologies juga. Benarkah? Tentu saja. Mungkinkah dia berbohong tentang ini? Ya. Tenang. Mengapa aku harus berbohong padamu? Aku ragu kamu akan. Atau aku tidak akan membiarkanmu lolos. Dia membuatmu menderita banyak. Tidakkah kamu ingin balas dendam? Seharusnya kamu tetap jadi orang bodoh, dan memberiku uangmu. Semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Aku akan menghancurkanmu. Aku tidak menyangka. Kalian berdua akan bekerja sama. Jangan bilang begitu. Nyonya Arnett tahu nilai diriku. Benar. Hidupmu adalah milikmu sendiri. Masa depanmu sekarang ada di tanganmu sendiri. Chad, kamu bahkan gak sadar kalau lagi dimanfaatin. Menahanku di sini. Cuma bakal memperparah keadaanmu. Untuk seorang wanita miskin, yang gak punya latar belakang, akan bikin Chad hidup enak selamanya. Kamu harusnya bersyukur. Chad, jangan dengerin dia. Ibu Arnett akan lindungin kamu. Winnie, kita juga bisa balas dendam sama dia. Diam. Kamu baik-baik saja? Emma. Aku dimanfaatin. Aku kesurupan sama dia. Bohong. Pak, kami nggak ngapa-ngapain. Chad yang jelakuin. Dia tahu Tina dari keluarga Arnett dan ancam kami. Betul. Kami semua nggak bersalah. Dia tahu identitasku. Dengan nguping pembicaraan kami, dan coba culik Emma, buat cari muka sama kami. Kami nggak ikut campur dalam semua ini. Kami dipaksa. Beneran? Coba dengerin ini. Pak, ini buktinya. Dia sudah membuatmu menderita banyak. Apakah kamu tidak ingin balas dendam? Untuk seorang wanita miskin, akan membuat Chad terjamin seumur hidup. Kamu harus bersyukur. Chad, jangan dengarkan dia. Nyonya Arnett akan melindungimu. Winnie, kita juga bisa balas dendam padanya. Emma, Camus n'est plus Camille. Tanpa risiko, tidak ada hasil. Emma. Colin, kamu butuh sesuatu? Chad menghabiskan waktu lama untuk mendapatkan uangmu. Tidak hanya dia gagal, tapi dia juga menanggung hutang besar. Kami tidak akan menerima ini begitu saja. Ada Tina juga. Berdasarkan pemahamanku tentangnya, dia mungkin menganggapmu sebagai musuhnya. Mereka tidak akan berhasil. Kamu harus menyimpan ini. Ini adalah perekam. Oak. Minger. Ayo. Akhirnya selesai. Aku pernah menjalin hubungan dengan Chad. Dia yang mengejarku. TAPI. Kami tidak pernah melakukan apa-apa secara fisik. Kamu sangat cerdas. Kami salah paham tentangmu. Kami bahkan dulu pernah membicarakanmu buruk.
Kami benar-benar minta maaf. Tolong terima permintaan maafku. Gak apa-apa. Kalian kan tidak tahu yang sebenarnya. Wajar saja kalian membuat penilaian seperti itu. Sekarang Chad dan Tina sudah mendapat hukuman yang setimpal. Kuharap ceritaku ini bisa jadi pelajaran untuk semua orang. Kakap sekian. Aku akan mengakhiri siaran ini sekarang. Emma, siaranmu ditonton lebih dari 100.000 orang. Kamu langsung jadi selebriti. Jangan sampai kamu melupakan kami. Emma, aku salah menilaikanmu. Untuk membuktikan kesungguhan kami berencana mengadakan kumpul-kumpul. Untuk merayakan kebebasanmu dari si brengsek itu. Ayo kita lakukan itu. Ayo, kita mulai kerjakan. Oke. Emma, Kamu sudah berdamai dengan semua orang. Tapi bagaimana denganku? Emma, Mau jadi pacarku? Aku baru saja putus. Kamu yakin tentang ini? Selama kita sama-sama mau, itu saja yang penting. Kau yang memenjarakan anakku, lalu meminta $400.000 dari kami. Setelah semua itu, dia berani jatuh cinta pada orang lain, aku akan bunuh dia. Lanjutkan. Apa katamu? Kau mau diam saja, sambil menikmati hasil jerih payah kami, mimpi kali. Chad sudah ditangkap. Apa lagi yang bisa kuharap dari seorang kriminal? Stella, kok bisa kamu bilang begitu? Dasar jalang. Dia mengalami pendarahan otak akut. Dia tidak akan pernah bisa bangun lagi. Ini karma. Ini perjanjian cerai kita. Stella, beraninya kau mengkhianatiku? Setelah semua yang terjadi, aku sudah memikirkannya matang-matang. Kau tak pernah menyukaiku. Yang kau lakukan cuma memanfaatkanku. Aku akan mengambil tindakan hukum terhadapmu. Kau akan membusuk di penjara seumur hidupmu. Stella, aku cuma mengincar uang Emma. Aku benar-benar mencintaimu. Dulu, aku masih muda dan naif. Kalau kau benar-benar mencintaiku, apa kau akan mengincar Emma? Berhenti menyebut-nyebut dia. Dialah alasan aku ada di sini. Stella, tolong bantu aku. Aku pasti akan bangkit lagi. Kau mau aku mendukungmu lagi? Kau harus tahu, ibumu koma. Dia tidak akan pernah bangun lagi. Apa? Apa? Selamat Candia. Tolong selamat Candia. Apa yang bisa kulakukan? Kalian berdua cuma parasit. Kamu hama. Stella, Dazar Jalan. Jangan bergerak. Lebih baik aku fokus cari uang daripada terjebak sama kamu. Jujur saja, aku sudah menemukan seseorang. Dari semua hal, kau malah jadi selingkuhan. Lagi pula, aku belum tanda tangani perjanjian ini. Kamu selingkuh dariku. Mulai sekarang aku akan hidup enak. Kembali ke sini. Stella, beraninya kau menggoda suamiku. Tega sekali kamu. Sialan kau. Aduh. Lihat ini Stella, umur 24. Dia selingkuhan yang menggoda pria lain. Berdiri, pelacur. Baronnya, berdiri. Sekarang juga. Sialan selingkuhan. Kamu menuai apa yang kamu tanam. Karma datang mengetuk pintu mereka. Bukankah sekarang giliranku juga? Baiklah. Hidup bahagia kita dimulai sekarang.